Sebuah sharing pengalaman hidup. Seorang pemuda ateis jatuh cinta pada pemudi Kristen. Karena begitu mendalam rasa cinta di antara mereka, sampai-sampai membuat si pemuda itu lupa bahwa antara dirinya dengan si gadis pujaan bakal ada masalah bila kelak akan menikah. Sebaliknya, si pemudi yang juga sudah terlanjur sangat mencintai pria idamannya itu, sadar betul dirinya sebagai seorang beriman taat. Singkat cerita, mereka sepakat untuk menikah dengan syarat si putri itu mau menikah asalkan perkawinan dilangsungkan secara Kristiani. Dan demikianlah terjadi. Lewat 1 tahun hidup bersama, si pemuda yang telah menjadi suami gadis Kristiani itu mulai menyadari keadaannya karena omongan teman-teman ngobrol yang juga sesama ateis. Memasuki tahun kedua kehidupan rumah tangga, dan sementara mereka telah dikaruniai seorang anak, si suami mulai berdalih dengan berbagai alasan untuk tidak mau lagi mengantar istrinya ke gereja. Dan bahkan kemudian, si istri tidak lagi diizinkan pergi ke gereja. Begitu pula, walau sekedar berkumpul dengan teman-teman seiman. Mula-mula dengan perkataan kasar, lalu berlanjut dengan membuang semua simbol kekristenan milik istrinya, dan bahkan perlakuan keras secara fisik. Situasi itu membuat si istri sangat ketakutan dan berjuang untuk taat dengan meninggalkan berbagai kebiasaan hidup sebagai seorang Kristiani. Sekian tahun lamanya, keadaan seperti itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka hingga mereka dikaruniai 3 orang anak. Semua anak yang lahir dari perkawinan mereka pun dilarang untuk dibaptis dalam gereja. Sebagai seorang Kristen yang taat, si istri itu merasakan betul keguncangan luar biasa dalam hidupnya. Tetapi apa daya, demi keluarga dan pasangan yang dicintai, ia harus rela mengalah. Namun demikian, si istri itu tidak lalu menyerah begitu saja. Keteguhan mendorongnya mencari cara lain agar tidak kehilangan imannya. Di luar sepengetahuan suami dan anak-anaknya, ia berjuang untuk setia, dengan setelah lepas tengah malam, berdoa bersujud di bawah kaki suami yang sedang tertidur nyenyak. Berjam-jam ia bertahan dalam doa dengan ratap tangis, sekedar memohon agar kelak ia tidak mati dalam keadaan kehilangan Tuhannya. Kebiasaan itu dilakukannya entah berapa tahun lamanya, dan ia tidak pernah putus asa untuk berharap dan terus berharap. Hingga suatu saat di luar dugaan, si suami sakit serius. Telah diusahakan berobat kemanapun menurut anjuran banyak orang. Dari dokter spesialis hingga dukun kampung dan berpuluh jenis pengobatan alternatif dijalani, tetapi hasilnya nihil, sia-sia. Dalam ketidakmampuannya bertahan, si suami itu berbisik kepada istrinya, "Sudah, tidak usah sibuk mencari obat atau dokter dan orang pintar. Sekarang menurut kepercayaanmu, berdoalah untukku." Mendengar itu, sontak si istri menangis sejadi-jadinya dalam haru dan kebahagiaan sambil terus menciumi suami yang sangat dicintainya. Ia pun meyakinkan benarkah permintaan suaminya itu, dan si suami menjawab singkat, "Iya," sambil tersenyum. Sejak itu, si istri mengajak suami dan anak-anaknya berdoa dengan penuh iman, sambil berusaha memberikan makanan terbaik terus-menerus kepada si suami. Mereka membangun kedekatan dalam doa yang tak kunjung putus. Mereka saling menyemangati dan selalu terbuka untuk memaafkan di setiap hari menjelang tidur malam. Ketekunan dan penyerahan diri total kepada Tuhan itu dijawab dengan kesembuhan si suami yang kemudian menyerahkan hidupnya menjadi seorang murid Kristus. Bahkan kini, si suami itu menjadi pengurus lingkungan dalam komunitas jemaat Kristen. Apa yang lumrah dilakukan oleh pasangan yang saling mencintai? Tentu pertama-tama adalah
penerimaan yang utuh dan apa adanya. Kemudian di antara mereka, saling memberi diri untuk terus merasakan berbagai hal yang terjadi dengan pasangannya. Dan selanjutnya adalah melakukan sesuatu dan berbagai hal bukan berdasar apa yang menyenangkan atau menguntungkan bagi dirinya, melainkan yang terbaik bagi pasangan dan kehidupan bersama. Namun tidak hanya sampai di situ. Kemurnian cinta di antara pasangan akan teruji kualitasnya ketika ada seorang di antara mereka sudah tiada, atau sakit tidak berdaya, atau juga berada di tempat jauh, atau bahkan ketika di antara keduanya ada yang tidak setia. Pertanyaannya, mengapa sampai harus begitu? Bukankah tujuan perjuangan setiap orang adalah hidup bahagia? Tentu bukan karena keliru atau salah maka kita bertanya, melainkan karena kita butuh paham yang semestinya. Mencintai selalu hanya memiliki karakter yang altruis, terarah pada yang lain di luar dirinya. Ini terjadi karena seseorang menyadari dalam dirinya ada energi unik atau rahmat yang baru dirasakan membahagiakan atau membuatnya semakin utuh ketika dibagikan kepada orang lain terus-menerus, bukan dinikmati sendiri. Mencintai yang sebenarnya selalu bersifat utuh dan komit hanya pada yang terbaik. Begitulah bisa dipahami cara Tuhan memperlakukan setiap orang, dan mengapa terus-menerus menawarkan kesempatan untuk hidup dalam kebahagiaan dengannya. Entah di saat kita setia, entah tidak peduli, dari pihak Tuhan tetap sama dan konsisten dari awal sampai akhir. Namun dari sekian banyak orang, yang amat dicintai Tuhan adalah mereka yang tersesat. Sebab jiwa satu orang tersesat punya nilai sama dengan 99 orang yang hidup benar. Ini tidak berarti orang yang hidup benar tidak berguna bagi Tuhan. Sebaliknya yang hidup benar dikehendaki untuk bersama Tuhan mencari yang tersesat dan mengembalikannya ke jalan keselamatan. Kalau begitu, seorang beriman butuh terus menyadari bahwa keadaan baik hidupnya bukanlah prestasi pribadi yang bisa dijadikan alasan untuk bermegah dan menganggap semua aman-aman saja. Ini malah lebih berbahaya daripada seorang tersesat yang tidak mengenal Tuhan. Hidup beriman tidak akan pernah selesai untuk dijalani hanya dengan ukuran rajin berdoa atau bersedekah, dan apalagi dijadikan alasan menipu orang lain demi keuntungan. Hidup beriman harus menjadi alasan untuk berani merasa tidak pernah cukup dan terus bertekun dalam kerendahan hati mengabdi Tuhan.